Oke, kita kembali ke nomor 11. Nomor 11 adalah pasien datang karena keluhan kelemahan pada keempat anggota geraknya, dimulai dari arah kaki, tungkai, dan menjalar ke atas. Berarti ada ascending paresthesia nih. Oke, tidak ada pengurangan sensibilitas. Terus pasien terkena influenza 2 minggu yang lalu. Sembuh sendiri karena banyak minum air. Berarti penyakitnya adalah self-limiting disease. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jenis kelemahan anggota gerak namanya apa? Nah, di sini kan dia ada kelemahan. Jadi kalau kelemahan itu kita menyebutnya adalah dengan kata-kata flaksit. Nih ya, flaksit lemah. Kalau dia kaku, sebutannya adalah spastik. Tahu flaksit atau spastik dari mana kita lakukan pemeriksaan, apakah dia lemas atau kaku, nggak bisa ditekuk, gitu ya. Nanti ini untuk membedakan apakah lesinya berasal dari LMN atau lower motor neuron atau berasal dari UMN, si upper motor neuron, gitu. Karena dia lemah, di sini berasal dari LMN, lower motor neuron, gitu. Oke, yang harus kita ketahui ini adalah masalah tentang penyebutan ya. Kita lihat soal berikutnya. Di sini, ada penyebutan disebut juga dengan parese, ada yang disebut juga dengan plegia. Kalau dia parese, sebenarnya masih ada kekuatan ototnya, tapi nggak full. Kalau dia plegia, kekuatan ototnya adalah nol. Artinya dia sudah tidak punya kekuatan otot lagi di sana. Gitu. Plegia ini bisa satu aja, plegia atau parese itu bisa satu aja, atau dua-duanya, diplegia, atau setengah badan, setengah kiri atau setengah kanan, disebutnya hemiplegia, hemi artinya setengah, plegia kelemahan, atau paraplegia. Kalau paraplegia setengahnya tapi bawah, atau malah empat-empatnya. Quadriplegia atau tetraplegia gitu ya. Sebenarnya kuadri itu kan artinya 4, tetra itu ya sama 4. Gitu. Cuma kita buntutnya nanti mengikuti apakah dia kekuatan ototnya berapa. Kalau dia kekuatan ototnya 0, nggak bisa ngangkat sama sekali, berarti plegi. Kalau masih bisa ngangkat, berarti parese. Gitu. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Selanjutnya ini adalah kita harus bisa membedakan apakah dia berasal dari UMN atau dia berasal dari LMN. Jika dia berasal dari UMN atau upper motor neuron terdiri dari dua, dari otak sama dari medula spinalis. Gitu ya. Jadi ketika dia ditemukan nanti tonusnya adalah hipertonus, terus refleksnya naik, ada refleks patologis yang seharusnya sudah menghilang ketika usianya dewasa, ada klonus dan juga ada eutrofi otot. Ingat-ingat kalau yang dari otak dia lebih kaku gitu. Terus kalau dia yang LMN, yang lower motor neuron, dia lebih ke arah hipotonus, tidak ditemukan refleks patologis dan juga ada hiporefleksi. Sehingga kalau kita balik ke soalnya yang tadi, soal ini adalah laki-laki datang dengan keluhan keempat anggota gerak yang sudah mulai melemah. Berarti kan ini flaksit. Oke, kita cari dari pilihan jawaban yang maunya flaksit. Spastik kita coret. Oke, ada opsi yang lain, UMN paraparese sama LMN paraparese. Kita tahu tadi UMN adalah yang kaku, bukan yang flaksit. Berarti UMN bisa kita coret, UMN paraparese. Pilihannya adalah dua, antara tetraparese flaksit ataukah LMN paraparese gitu ya. Tapi di sini dia mintanya berapa? Yang lemes. Yang lemes adalah empat-empatnya. Karena empat-empatnya berarti lebih tepat adalah si tetraparese. Karena kalau paraparese dia bagian bawah kakinya aja nih yang lemes. Kalau misalnya ini badan, ini kaki, ini tangan, terus ini kepalanya. Paraparese adalah yang seperti ini. Jadi dia kelemahannya adalah di bagian inferiornya aja. Gitu. Jadi ini jelas jawabannya adalah si tetraparese yang flaksit. Oke, kita pindah nomor berikutnya. Pria datang karena keluhan di malleolus lateralisnya nyeri. Udah 5 hari yang lalu. Dia peminum alkohol. Nyeri tekannya positif. FAS-nya 9. Jadi kalau FAS itu visual analog score mulai dari 0 sampai 10. Kalau 0 artinya adalah nggak sakit. Kalau 10 artinya sakit banget yang nggak bisa kita bayangkan sakitnya.
Nah, dia sakitnya adalah 9, berarti otomatis akan mengganggu aktivitas nih, sakit banget. Dari pemeriksaan fisik, ternyata memang ada KDRT, kalor, dolor, rubor, tumor. Dari hasil pemeriksaan aspirasi sendi ada leukositnya 5.000. Sini angka asam, enggak nih, pemeriksaan darah ya, leukositnya 5.000, angka asam uratnya adalah 15. Asam urat di sini nilai rujukannya adalah kurang dari 7. Gitu. Pertanyaannya adalah manakah yang benar dari yang di atas? Yang di atas adalah kita lihat dia riwayatnya apa sih? Riwayatnya adalah minum alkohol. Jadi kalau asam urat meningkat itu kemungkinannya adalah yang pertama karena overproduksi asam urat. Misalnya dia mengkonsumsi diet yang tinggi purin, misalnya makan kacang-kacangan, makan sayur-sayur hijau, makan jeroan, atau minum alkohol termasuk salah satu overproduksi gitu ya. Atau yang kedua adalah gangguan pembuangan dari ginjalnya. Contohnya pada kasus-kasus gagal ginjal gitu. Nah, di sini tidak ada riwayat penyakit penyerta sebelumnya dan tidak ada data ke arah hasil serum kreatinin. Karena kan kalau kita mau melihat bersihan ginjal, kita melihatnya nanti dari angka kreatinin. Gitu. Sehingga dari soal ini kita bisa berpikir bahwa memang dia karena arahnya overproduksi asam urat. Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini bir adalah minuman yang mengandung purin gitu. Jadi sehingga ketika dia banyak mengkonsumsi bir, alkohol, dia akan meningkatkan kadar asam urat dan memicu serangan gout atau gouty arthritis. Gitu ya. Ketika ini kita butuhkan metabolisme purin menjadi asam urat, yang berperan di situ adalah si santin oksidase. Jadi santin oksidase ini yang akan mengubah dari purin menjadi asam urat. Oke, ini batas kadar normal asam uratnya. Tadi kita nilai rujukannya adalah kurang dari 7. Sedangkan si pasien nilainya adalah 15. Gitu ya. Ini kemungkinannya adalah yang pertama, laju produksinya berlebihan atau overproduction seperti dia konsumsi diet tinggi purin, atau yang kedua adalah under secretion karena gangguan di arah ginjal. Gitu. Nah, di sini sehingga jawaban yang paling benar dari yang di atas adalah si overproduksi asam urat, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Pria datang ke klinik dengan keluhan nyeri di lutut kanan. Oh, nyerinya di lutut doang nih. 43 tahun. Sampai sulit untuk berjalan. Ternyata dari fast score dia nilainya 8. Oh, berarti agak mendekati 10, berarti sakit banget nih. Dari hasil pemeriksaan status lokalis didapatkan di daerah genu, tampak hiperemis, nyeri tekan, nyeri gerak, dan juga bengkak. Berarti ada KDRT, ada kalor, dolor, rubor, dan tumor. Ketika ada KDRT ini, kita mikirnya adalah ke arah inflamasi. Inflamasi. Oke, terus didapatkan IMT-nya adalah 30. Oh, berarti gendut pasiennya. Pada pemeriksaan lab, leukositnya 5.000. Nggak apa-apa. Asam uratnya 4, berarti di bawah 7, sesuai dengan yang soal sebelumnya. Terus dari pemeriksaan cairan sendi, didapatkan adanya kristal pirofosfat. Nah, kristal pirofosfat ini adalah clue yang akan membantu kita menjawab soal ini, gitu ya. Berarti di sini kita diarahkan pada kasus dia monoartritis, hanya satu sendi, terus didapatkan kristal pirofosfat. Kita lihat dari sini algoritma pendekatannya. Ini ya, kristal pirofosfat ini didapatkan pada kasus-kasus pseudogout. Karena di kasus pseudogout ini yang terjadi deposisinya adalah dari kalsium pirofosfat kristal. Kita dibedakan dengan gout di artritis, kalau gout yang tertumpuk di sana adalah monosodium urat. Gitu. Ini tadi algoritma yang bisa kita lakukan untuk kasus yang tadi. Ketika dapat kasus dengan monoartritis, kemungkinannya adalah dua. Apakah dia crystal induced arthritis ataukah dia septic arthritis? Kalau dia crystal induced arthritis, kemungkinannya dua itu tadi, gouty atau pseudogouty. Kalau dia monoartritis yang lain adalah si septic arthritis. Kalau kita balik ke soal yang tadi, selain ditemukan kristal pirofosfat di soal juga ditandai oleh angka leukositnya 5.000.
Karena di angka leukosita tidak terlalu dominan, sehingga septic arteritis bisa kita singkirkan. Kita masuklah ke algoritma yang crystal induced arteritis gitu ya. Tadi jelas-jelas disebutkan ditemukan kalsium pirofosfat. Sehingga diagnosanya yang paling tepat adalah pseudogout. Kalau dari cairan aspirasi cairan sendi, untuk membedakan antara gouty arthritis dan pseudogout, kita lihat dari bentukan komposisi ininya, kristal yang terbentuk. Kalau dia memang dari asam urat, bentukannya seperti jarum. Jika dia bentukannya dari kalsium pirofosfat, bentukannya adalah lebih romboid. Gitu ya. Terus dari gambar radiografinya pun juga berbeda. Kalau dia dari gouty arthritis, bentukannya adalah red bite atau seperti digigit-gigit oleh tikus. Jadi bentukannya erosi di sini. Nah, kalau dari pseudogout, pseudo artinya menyerupai, gout artinya gout. Jadi dia menyerupai seperti gouty arthritis, tapi bukan. Nah, kalau yang dari sini nanti terbentuknya nih, garis-garis halus di sini kan, garis-garis putih halus. Nah, ini adalah si kondrokalsinosis. Yang terbentuk itu nanti di sana. Tata laksananya apa? Tata laksananya adalah karena sama-sama dia menyebabkan nyeri, kita berikan anti nyeri, NSAID tapi golongannya. NSAID bisa yang selektif, bisa semi selektif, bisa non selektif. Nanti beda-beda. Oke, ini sudah ya tadi pseudogout, pseudo artinya adalah menyerupai gout. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Seorang pria datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada bahu kanan habis olahraga volleyball seminggu yang lalu. Pemeriksaan apa yang tepat pada kasus di atas? Curiganya apa sih? Dia habis volley nih, habis volley nyemes. Nah, ketika dia semes, apa mungkin ada gangguan dari sendi gelang bahunya? Nah, kita nggak tahu. Makanya harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya berupa apa? Berupa X-ray. Karena yang paling sering dari cedera olahraga di area bahu itu adalah ke arah dislokasi dari sendi bahu. Jadi nih, kalau kita lihat shoulder dislocation. Jadi shoulder dislocation pertama normal anatominya. Jadi dalam keadaan normal, si kaput humeri ini akan masuk ke dalam cavitas glenoidales. Nah, tapi dia ini bisa copotnya ke arah depan, ke arah anterior, seperti gambar ini, atau dia copotnya ke arah belakang, ke arah posterior. Gitu ya. Kalau dia copot ke arah depan, anterior dislocation, ke belakang, posterior dislocation. Nanti dari gambaran dan dari klinis pun juga beda. Gitu. Kita lihat yang selanjutnya. Dislokasi bahu anterior itu lebih sering dengan mekanisme fall on the hand. Jadi dia jatuh, tangannya menumpu. Gitu ya. Sehingga kalau dari sini kan kita bisa lihat di sini adalah si clavikula. Nah, si kaput humerinya tuh turun ke bawah, maju ke depan. Jadi akan teraba di sininya datar, lebih kotak gitu karena memang posisinya kan bergeser. Terus nanti lengannya tidak bisa abduksi dan juga nggak bisa endorotasi penuh karena memang ininya lagi meleset ke depan si kaput humerinya. Gitu. Bedakan dengan dislokasi bahu posterior. Kalau bahu posterior jatuhnya tadi ketendang ke belakang, berarti mekanismenya kemungkinannya adalah seperti ini. Gitu ya. Ketika dia jatuh ke belakang, keputar, bentukannya nanti di sini akan menyerupai seperti lampu light bulb itu loh, lampu neon. Ini ya, kayak gini. Dia akan menyerupai gambaran seperti itu. Gitu. Untuk tata laksananya adalah dengan reposisi. Gitu ya, sehingga jawabannya pemeriksaan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah dengan X-ray. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Pasien mengeluh lutut kanan nyeri saat digunakan jalan. Udah terasa 6 bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan krepitasi, berarti krepitasi ada kretek-kretek-kretek. Oke, dari hasil pemeriksaan X-ray, dari proyeksi AP dan oblik, pertanyaannya adalah proinflamasi apa yang memicu terbentuknya osteofit. Berarti kalau soalnya seperti ini, kita dapat nih yang pertama adalah usia tua. Usia tua mengeluh lutut kanannya nyeri. Oke, ada krepitasi. Berarti kita sambungkan ke masalah sendi yang berhubungan dengan usia.
berhubungan dengan degeneratif. Itu adalah kasusnya si osteoartritis. Berarti ini di sini OA. Nah, pada kasus OA degeneratif ini patogenesisnya ada dua. Yang pertama adalah destruksi dari kartilago. Yang kedua adalah terbentuknya osteofit, gitu ya, di sini. Kalau dia terkait destruksi di kartilago, disebabkan di sini adalah dari IL-1 dan metaloprotease yang yang mengambil peran di sana. Tapi kalau misalnya dari osteofit, growth factor-nya adalah si TGF, si transforming growth factor, sehingga membentuk osteofit itu tadi di sana. Sini berarti yang memicu terbentuknya osteofit adalah si C, transforming growth factor. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini adalah fraktur seperti gambar. Di sini kita dihadapkan pada penampang dari wrist joint. Yang dextra apa sinistra ini yang sinistra ya. Di sini ada dua tulang panjang di sini yang tergambar. Ada tulang ulnaris, ada tulang radialis. Tahu dari mana ulnaris, tahu dari mana radialis? Bisa dilihat dari jari di depannya. Ini lebih pendek, jempol. Berarti di sini adalah tulangnya radialis, gitu ya. Nah, selain kita harus mengetahui jenis tulangnya di sini apa, selain itu kita juga harus melihat kelainannya apa. Nah, dari gambar yang sebelah kiri sini, bisa kita lihat di sini ada dislokasi, dia lepas dari sendinya, dari proyeksi samping ya, dari proyeksi lateral dia lepas dari sendinya. Sedangkan dari proyeksi AP di sini kelihatan fraktur. Jadi kalau dari gambar ini, di sini kondisinya adalah adanya dislokasi dari os ulnaris dan juga adanya fraktur dari os radialis. Gitu. Oke, itu kita udah dapat tuh tadi ada dua keadaan ya, adanya dislokasi di sebelah sini sama adanya fraktur di os radialis. Kita lihat sekarang. Ada 4 pilihan jawaban fraktur dari soal ini ya. Yang pertama ada fraktur Galeazzi, Coles, Monteggia, dan Smith. Yang bisa kita jadikan supaya gampang dimengerti, pengertiannya adalah si Monteggia dan Galeazzi. Nanti Coles berpasangan dengan yang Smith kalau kita mau lebih mudah untuk melakukan pemahaman. Oke, kita lanjut. Sini ya. Sini fraktur Monteggia. Monteggia ini adalah yang fraktur si ulnanya. Yang dislokasi adalah si radialnya. Sehingga kalau kita mau membuat singkatan jembatan keledainya di sini adalah MU garis miring GR, Muger gitu ya. Jadi kalau M Monteggia itu adalah ulnaris, kalau G Galeazzi itu adalah radialis karena fraktur Galeazzi yang fraktur adalah radialisnya, yang dislokasi adalah ulnarisnya gitu. Jadi mereka salah satu. Jadi kalau M Monteggia pasti yang fraktur adalah ulnaris, yang dislokasi adalah si radialis, si radius. Nah, kalau Galeazzi kebalikannya. Galeazzi yang fraktur adalah radiusnya. Yang dislok adalah ulnanya. Kita gampangnya ngapalinnya pakai MUJR aja, si Muger ini. Gitu. Bedain lagi sama fraktur Coles sama fraktur Smith. Coles sama Smith itu sebenarnya mirip, cuma dia bedanya arahnya kemana. Kalau dia arah patahannya adalah ke dorsal atau ke bagian atas, sini ya, ke arah punggung tangan, ke atas nih, ke arah punggung tangan, berarti dia masuknya adalah si dinner fork deformity, karena dia kayak ini apa garpu, belakangnya garpu gitu ya. Karena dia kan patahannya naik ke atas nih, ke arah dorsum. Berarti nanti jadinya jeglong, ini ke sini, yang satu ke atas. Namanya adalah si fraktur Coles gitu ya. Kalau misalnya dia ke arahnya bawah, patahannya kayak skop, kayak sendok, nih karena dia beloknya ke bawahnya os tulang panjang ya, jadi terlihatnya adalah seperti garden spade atau seperti skop. Ini adalah si fraktur Smith.
Nah, itu kan gampang ya. Jadi yang satu menghadap keluar, yang satu menghadap ke dalam. Kalau Coles keluar, Smith ke dalam. Nah, terus kalau kita lihat lagi dari gambar yang tadi, dari gambar yang ini adalah os radius yang dislokasi. Os radius. Aduh, os ulna ya, sorry salah. Ini adalah os ulna ya yang dislokasi karena os radiusnya di sebelah sini. Ini kan jempolnya di sini. Ini os radius. Kalau kita pakai rumus yang si MUJR tadi itu, MUGR. Kalau Montegia adalah frakturnya ulnaris, kalau Galeazzi frakturnya adalah radius. Sehingga dari gambaran ini kita dapat frakturnya adalah fraktur Galeazzi, gitu ya. Karena Galeazzi itu syaratnya sudah terpenuhi. Yang pertama ada fraktur di radius, yang kedua adalah dislok dari ulnaris. Oke, gampang ini Galeazzi. Kita pindah ke nomor berikutnya. Seorang laki-laki dibawa ke rumah sakit oleh bapaknya karena jatuh karena lagi main bola 4 jam yang lalu. Ada nyeri tekan, hematom, dan bengkak di area ankle. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita nemu kasus trauma olahraga, yang pertama kali dilakukan adalah PRICE. P, protect, 2, rest, yang ketiga ice, C-nya cold, yang E-nya adalah elevate, gitu ya. Sehingga kalau dari soal yang ini, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kompres air dingin. Gitu. Oke. Kita lanjut di sini. Most minor soft tissue injuries can be managed at home. Nah, yang dilakukan adalah prosedurnya namanya PRICE. PRICE, protect, rest, ice, compress, dan elevate. Yang nggak boleh dilakukan adalah harm. Heat, diberikan panas-panas, misalnya dikompres air hangat gitu nggak usah. Alkohol, karena akan meningkatkan vasodilatasi sehingga swellingnya akan bertambah berat. Running, lari-lari, kita berikan beban tambahan di sana, atau malahan dimasas. Kalau dimasas, sama juga, dia akan vasodilatasi, jadinya akan lebih swelling, lebih bengkak. Gitu. Sehingga yang tindakan yang harus pertama kali dilakukan adalah kompres air dingin. Oke, kita lanjut nomor 18. Perempuan datang dengan gips yang udah 6 bulan dipasang karena ada fraktur terbuka. Nah, dari hasil X-ray untuk evaluasi didapatkan ternyata masih tampak garis fraktur, tapi nggak ada soft callus di sana. Dan hard callus juga tidak terbentuk. Terus masih tampak garis fraktur. Kalau masih tampak garis fraktur, sudah 6 bulan, nggak ada soft callus, nggak ada hard callus. Kalau kita melihat nomor yang sebelum-sebelumnya tadi, ini diarahkan ke non-union. Artinya adalah dia memang nggak nyambung, gitu ya. Tadi kan ada tiga ya komplikasi dari fraktur yang tidak bisa nyambung. Yang pertama adalah non-union. Non-union artinya dia masih kepisah sendiri-sendiri nih, tidak bersatu. Terus yang kedua adalah angulated malunion. Mal artinya adalah salah. Union menyatu, artinya dia menyatunya dengan salah, makanya terbentuknya adalah angulasi atau rada belok gitu ya. Terus yang satu lagi adalah delay union. Delay union dia sudah sampai 6 bulan tapi memang masih belum menyatu. Gitu. Jadi memang lebih lambat. Nih, karena fraktur healing harusnya tadi selama 3 bulan ya dia ya. Ada hal-hal yang memperberat terjadinya delay union, seperti penggunaan tobacco, merokok, NSAID, atau vitamin D defisiensi. Gitu. Sehingga karena dia di sini masih tampak garis fraktur dan nggak ada yang nyambung, diagnosanya bisa kita arahkan ke arah si non-union. Oke, kita lanjut nomor 19. Anak datang dengan keluhan nyeri di siku kanan. Kita bayangkan, kasusnya nyeri di siku kanan. Dokter mau meriksa ronsen di elbow joint dextra. Sesuai dengan prinsip rules of two, apakah yang tepat untuk menegakkan diagnosis? Karena kita mau melihat dia berkaitan dengan growth plate. Oke, di sini kasusnya adalah anak-anak. Kalau di anak-anak, ada garis di sekitar epifisis, itu tidak menandakan sebagai fraktur. Itu adalah si epiphyseal plate atau si growth plate-nya itu. Gitu ya. Di sini ada rules of two.
Jadi apa aja sih? Ada two views, artinya digunakan dua proyeksi, proyeksi antero posterior dan proyeksi lateral. Terus ada two joints, jadi kita mau melihat proksimal dan distalnya. Jadi contohnya kita mau foto dari regio ini nih, apa, elbow joint. Elbow joint berarti paling nggak kelihatan dari wrist joint sama kelihatan dari glenoidalis ini. Gitu. Terus two limbs artinya kita bandingkan kiri kanan. Two injuries artinya kita mencari apakah ada kemungkinan injury yang lain gitu ya. Terus two occasion. Two occasion artinya pre dan post treatment untuk melihat keberhasilan terapi. Ini ya, kalau kita lihat di sini dari pilihan jawaban to join benar karena kita mau melihat yang berhubungan dengan growth plate. Gitu. Kalau to condition pre dan post itu kurang tepat karena kita bukan mau mengevaluasi. Kalau kita mau mengevaluasi, kita makanya adalah si to condition itu gitu. Oke, nomor 20, anak dibawa karena nyeri femur 3 hari yang lalu, habis terjatuh dari sepak bola 1 minggu yang lalu. Ada soft tissue swelling, ada periosteal reaction, dilapisi sklerotik, dari vital sign ditemukan dia demam pasiennya. Komplikasi fraktur yang paling mungkin terjadi pada pasien adalah ini, berarti kan dia di situ ada masalah dari soft tissue. Oke, ada demam. Berarti kemungkinannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan itis-itis. Gitu ya. Osteosarkom bisalah kita exclude gitu ya. Stress fracture bisa nggak apa-apa kita exclude. Berarti kemungkinannya antara osteomyelitis dan fraktur septik gitu ya. Karena dia ada keterlibatan dari soft tissue, berarti diarahkan ke osteomyelitis. Kita lihat kenapa kok bisa osteomyelitis? Ini ya. Soft tissue swelling merupakan tanda peradangan pada osteomyelitis. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah fraktur di sana gitu. Jadi injurinya itu kan menyebabkan minor bruises atau hematom di sana. Nah, si hematom itu akan melebar ke jaringan otot sekitarnya. Apalagi nanti ketumpangan bakteri di sana. Misalnya pada kasus open fracture gitu ya. Nah, ini dari hasil radiologi akan didapatkan gambaran nih periosteal reaction. Jadi di sini periosteumnya kelihatan agak ngangkat ya. Gitu. Terus dari sini juga ada gambaran sklerotik di sini gitu. Oke, tata laksananya adalah dengan tirah baring karena dia penyebabnya bakteri diberikan antibakteri, antibiotik gitu. Terus kalau misalnya masih ada plusnya produksi memang harus dilakukan drainase gitu ya. Ini jelas ke arah osteomyelitis akut. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Seorang laki-laki dibawa ke puskesmas karena keluhan nyeri pada tungkai bawah kanannya, sehingga dipasang gips yang sirkuler. Gips sirkuler berarti dia dipasang gips nih, melingkar di kaki kanannya, di area betis. Terus dari pemeriksaan ternyata didapatkan adanya pain di jari kaki. Terus didapatkan kulit kaki pucat atau pale. Terus didapatkan paresthesia. Apakah tindakan awal untuk limb saving pada pasien tersebut? Nah, untuk kita tahu diagnosanya, di sini ada kekhasan. Ada khasnya adalah 5P. 5P ini terjadi pada kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom, kalau misalnya dia ada fraktur, diberikan gips, jadi ada tekanan, ada kemacetan di situ. Jadi memang aliran darahnya nggak bisa disampaikan ke ujung-ujung jari sini, karena di sini dipasang gips sirkuler. Gitu ya. Yang pertama gejalanya adalah pain. Yang kedua adalah pulseless alias pulsnya menghilang karena kekencengan masang gipsnya. Jadi denyutnya nggak bisa nyampe ujung nih. Nanti kita bisa ngeceknya dari mana? Dari dorsalis pedis dan posterior tibialis gitu ya. Terus ada juga pallor atau pale atau pucat karena aliran darahnya nggak nyampe ujung. Terus paresthesia. Paresthesia dikasih yang tajam-tajam tidak berasa. Sama yang terakhir adalah paralisis. Paralisis dia nggak bisa menggerakkan karena memang kekurangan oksigen tadi, karena kejepit si gipsnya. Untuk penata laksanaannya adalah kita harus menyingkirkan penyebab kompresi. Di sini kan kompresi terjadi karena dipasang gips.
Berarti yang harus kita singkirkan dari sini adalah gipsnya, gitu ya. Terus oksigenasi, pertahankan ekstremitas di elevate, diberikan cairan dan diberikan diuretik atau boleh konsul atau silakan konsul ke ortopedi dan konsul ke bedah karena situ kasusnya. Kita mau menyelamatkan kaki. Gitu. Karena tadi penyebab dia terhambatnya adalah karena gips, berarti yang harus kita lakukan adalah dibuka gipsnya atau namanya adalah bivalve gips gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gambaran foto apakah gambar di samping? Sini adalah terlihat dari hip joint ya, kalau misalnya seperti ini gambarannya. Nah, hip joint di sini kok bisa tahu? Karena di sini adalah si kaputnya femoris masuk ke dalam acetabulum. Gitu. Nah, kalau misalnya ini memang dia kan memang khusus untuk hip joint, tapi bagaimana kita menentukan apakah dia dari hip joint dextra ataukah dia hip joint sinistra? Sebenarnya kalau ini kita lihat si tulang femoris ya, femoris adanya di lateral, berarti dia adalah dari hip joint dextra di sini. Gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari pilihan jawabannya adalah foto pelvis. Enggak, kalau foto pelvis adalah dia hip joint secara keseluruhan. Tapi di sini hanya dari salah satu sisi aja. Gitu. Tapi kalau dia dari salah satu sisi, berarti jawabannya adalah yang ini. Foto hip joint dextra AP, karena posisinya femoris adanya di lateral. Kalau foto femur kurang tepat, karena di sini kita mau melihat keadaan dari sendinya. Gitu. Sendi hips. Kalau wrist joint, beda ya tulangnya. Kalau wrist joint kan paling nggak di situ kelihatan dari manusnya sama dari radial ulna gitu. Kalau shoulder joint juga beda. Kelihatannya adalah humerus masuk ke dalam si sendi gelang bahunya itu, cavitas glenoidalis. Oke, kita lihat dari sini foto hip joint. Jadi di sini adalah femoris, femur ya, femur di sini adalah kaputnya. Jadi kaput femur itu akan masuk ke dalam sendi. Sendinya itu namanya adalah si acetabulum. Si kaput femoris akan masuk ke acetabulum. Kalau memang dia hip joint, berarti proyeksinya adalah seluas ini. Gitu. Kalau kita fotonya pelvis, pelvis adalah hip joint kanan kiri. Tambahan ada di sacrum juga bisa terlihat dari proyeksinya. Gitu. Terus ada simfisis pubis di sana. Kalau foto femur, di sini adalah femur, di sini ada patella, tulang yang ngambang. Gitu. Kalau foto wrist joint yang tadi udah dibilang, wrist joint itu paling nggak kelihatan dari area manus sama ada radius dan ulnanya. Gitu. Kalau shoulder joint sama. Tadi di sini adalah si kaput humerus, di sini humerus dia akan masuk ke dalam rongga. Namanya adalah cavitas glenoidalis. Oke, kita tahu dari mana dia kanan kiri, melihat aja tulangnya itu adanya nanti di lateralnya. Kalau dari fotonya seperti ini, berarti ini adalah foto proyeksi hip joint AP, tapi hip joint yang sebelah kanan, karena tulangnya di pinggir, ya di lateralnya. Oke, dari gambar yang ini, apakah yang diberi tanda panah dari foto yang di samping? Di sini adalah ditunjuk tulang yang melayang. Nah, tulang yang melayang di sini adalah os patella. Tapi bagaimana kita tahu apakah itu patella dextra ataupun patella sinistra? Kita melihat si tulang tibialisnya. Jadi tibialis itu akan selalu ada di medial. Gitu ya. Jadi tibialis di medial, terus di sininya adalah si patella. Itu sesuai dengan gambaran yang tadi. Ini kan tibialis, sini patella. Berarti kalau dari gambaran yang tadi, proyeksinya adalah ini os patella dextra. Oke, nomor 24. Seorang bayi dibawa karena memiliki kelainan kaki yang tidak sama pada kedua kaki. Ibunya bilang kalau misalnya kaki kanannya mengalami bengkok. Kaki kanan bayi memiliki deformitas berupa equinus, varus, dan adductus.
Jadi kalau equinus seperti kaki kuda, ketekuk gitu. Terus varus dan adductus berarti ketekuknya ke arah dalam. Kelainan apa yang diderita oleh anak tersebut? Kelainannya adalah ini. Kalau dari kita nanti ada dilihat ya di belakang ya. Tapi di sini adalah spektrum kelainan sistem muskuloskeletal. Jadi ngapalinnya adalah CINT. Congenital, infection, inflammation, neoplasma, neuropati, trauma, dan tambahannya adalah degeneratif, development, dan metabolic. Yang pertama CTEV. CTEV ini adalah congenital. Congenital talipes equinovarus. Jadi memang kakinya ketekuk ke arah dalam. Gitu ya. Varus ke arah dalam berarti. Ini deteksi dininya bisa dilakukan pada saat kelahiran, mulai agak-agak belok. Karena nanti harus diluruskan dengan braces gitu ya. Atau malahan operasi. Terus ada lagi yang lain adalah calcaneo valgus. Jadi calcaneo artinya si calcaneusnya sini ada valgus atau ketekuknya itu. Nah ini ya, kalau kita lihat developmental stages-nya, kalau varum artinya dia menjauh seperti bentuknya O atau bony. Kalau dia valgus bentuknya adalah X atau kenokni. Jadi kalau tadi varus dia O, kalau valgus dia X gitu ya. Terus kalau kita masuk spektrum selain kongenital, ada kok spektrum kedua adalah infeksi. Infeksi di sini disebabkan oleh osteomielitis maupun artritis septik. Di sini ada juga inflamasi. Contohnya adalah plantar fasciitis karena timbul sedikit osteofit di bawahnya calcaneus ini. Ini adalah cara untuk meredakan plantar fasciitis. Plantar fasciitis ini cenderung dikenain oleh orang-orang yang banyak berdiri dan banyak aktivitas, tapi nggak pakai alas kaki yang supportnya nggak maksimal gitu ya. Jadi memang tumpuannya nanti maksimal ke arah calcaneus, jadinya nyeri. Ciri khasnya adalah nyeri di pagi hari seperti ketusuk-tusuk gitu. Terus ada lagi inflamasi. Inflamasi ini nyerinya adalah di dalamnya elbow joint. Di sini adalah epikondilitis ya. Epikondilitis bisa lateralis, bisa medialis. Kalau lateral ke arah luar karena pemain tenis gitu ya. Kalau medial golfer's elbow. Jadi ini memang arah gerakannya terus-terusan repetitif gitu. Terus masuk ke T, tumor tulang bisa primer, bisa sekunder gitu ya. Terus ada lagi yang N, neuropati. Contohnya di sini adalah diabetic foot, kaki diabetes. Atau di sini ada yang disebut juga Charcot joint atau dia neuropati lanjutan. Jadi karena sudah ada kaki diabetik ini, dia akan terbentuk neuropati di sana. Jadi lebih datar kakinya. Terus ada juga neuromuskuler, contohnya CP. CP ini adalah salah satu lesi UMN, jadi spastisitas karena masalah di peri, postnatal event gitu ya. Jadi lebih kaku-kaku sehingga butuh bantuan dari orang lain untuk tumbuh kembangnya. Terus yang lain adalah trauma. Ini degeneratif, contohnya OA, di sini OA genu, di sini adalah OA di pinggang, di koksenya itu, di sini adalah OA di vertebra, atau bisa juga karena tadi itu developmental, masalah developmental, contohnya adalah DDH. Jadi di sini kalau kita lihat femorisnya ini berjarak dengan acetabulum karena dia nggak masuk ke dalam acetabulum. Tata laksananya adalah nanti diberikan support supaya masuk ke dalam, gitu ya. Oke, metabolik contohnya osteoporosis, misal pada kasus kekurangan kalsium dan vitamin D gitu. Jadi kalau dari soal ini, kelainan bayi yang memiliki deformitas equinus, varus, dan adductus adalah si CTEV. Gitu ya. Nomor 25, laki-laki diantar ibunya ke IGD karena keluhan tumit kanannya nyeri. Dari pemeriksaan radiologi ternyata dari pemeriksaan fisik ternyata regio cruris ada edem, angulasi ke arah lateral. Berarti ada angulasi nih. Kalau ada angulasi kita akan curiga ke arah apakah ada fraktur apa enggak. Gitu ya. Oh, ternyata dari fotonya memang seperti ini. Nih, ada fraktur, kemudian dipasangkan di situ Orif plate and screw. Gitu ya. Jadi pada kasus-kasus ATLS, manajemennya yang pertama adalah save the life dan save the limb.
Artinya adalah kita selamatkan dulu nyawanya, baru kita selamatkan kakinya. Jadi urutannya adalah primary survey dan secondary survey. Yang ditanyakan di primary survey adalah A, B, C, D, E. A, airway, B, breathing, C, circulation, D, disability, E, exposure. Terus nanti dari secondary survey kita melihat pemeriksaan fisik dari head to toe examination sama ditanyakan ample history. Kalau manajemen yang untuk kakinya adalah 4R. Kita apalinnya. Yang pertama recognition. Jadi kita mengenali dulu nih dengan cara anamnese, pemeriksaan fisik, X-ray, dan immobilization. Habis itu kita reduksi. Reduksi contohnya adalah dipasang traksi gitu ya. Terus retention. Dan yang terakhir rehabilitation. Sehingga pada kasus ini, karena kita suspeknya adalah ke arah fraktur, yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan diberikan imobilisasi, supaya dia tidak bergeser. Imobilisasi ini sendiri dilakukan melewati 2 sendi, gitu ya, supaya stabil. Oke, sudah selesai pembahasan soal-soal muskuloskeletal dari slide yang ini. Harapannya adalah teman-teman dapat manfaatnya dari materi yang sekarang ya, gitu. Dan bisa untuk membantu blognya, gitu. Karena targetnya adalah harus lulus blog, gitu. Kalau misalnya teman-teman sekiranya berminat untuk mengikuti pembelajaran lebih lanjut, boleh daftar ke Miminnya Mantools. Nanti silakan memilih tutornya masing-masing yang lebih cocok dengan teman-teman, gitu. Jadi akhir kata, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.